hari terakhir ya, P1P. Semoga teman-teman semuanya harus lebih aktif dan jangan lupa disiapkan juga ya perangkatnya, alat tulisnya supaya pelajaran hari ini bisa lebih bermakna, bisa lebih menerap gitu ya di otak teman-teman. Oke, Kak Bisma sudah siap, Kak? Sudah kan, teman? Oke, adik-adik, karena di sini juga Kak Bisma sudah siap untuk kelas materi kita di pagi hari ini, aku serahkan kepada Kak Bisma. Kepada Kak Bisma dipersilakan. Oke, terima kasih pada Kak Syafa gitu ya sebagai fasil pada kelas 25 kali ini. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh ini ternyata kalau aku cek dari jadwal, kalian LBI-nya yang pertama kali ya untuk P1P-nya. Dan nggak apa-apa bagi yang nggak bisa on cam gitu, atau lagi ada kendala dan sebagainya, itu teman-teman nggak apa-apa asalkan memperhatikan aja ya untuk kelas pemateriannya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita pretest terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sebentar. Ternyata untuk link pretest, sebentar, coba coba nih digunain ya teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa dikerjain, tolong kabarin ke aku ya. Nah, coba itu dibuka dulu linknya, apakah udah bisa dikerjain atau belum, teman-teman? Soalnya tadi katanya ada perbaikan gitu untuk link previous-nya. Oh, invalid ya? Sebentar, tuh. Memang tadi katanya ada beberapa perbaikan gitu ya. Oke, sambil menunggu linknya, karena ada permasalahan sedikit, teman-teman. eh Kayaknya dulu aku pernah jadi pengganti gitu ya di kelas ini untuk LBI juga gitu ya. Terus juga kebetulan kemarin kan tanggal 31 gitu ya, baru banget gitu hasil SNBP-nya keluar ya teman-teman ya. Gimana nih? Adakah yang lolos atau belum rezekinya gitu mungkin ya di SNBP? Mungkin bisa kabar-kabaran dulu nih sebelum kita masuk ke pemateriannya. Ya, warna merah kan warna cinta teman-teman, nggak apa-apa. Ya kan? Ya, benar banget. Ingat dulu kan pernah nonton Upin Ipin kan? Warna merah warna cinta kata Meme. Jadi aman aja. Jadi masih ada waktu gitu ya untuk teman-teman bersiap. SNBT kapan teman-teman? Bulan apa? Tanggal berapa? Atau mungkin kalau udah ada dalam waktu dekat ini kah? Wow, April ya. Akhir akhir April banget ya. Berarti betul-betul sebulan, nggak nyampe sebulan gitu ya setelah pengumuman SNBP. Aku sih agak was-was ya kalau misalnya cuma 20 hari doang gitu. Jadi kayak oh, oke. Oke, nggak apa ya teman-teman ya bagi memang kalau misalnya belum rezekinya gitu ya, ataupun teman-teman ada yang semi gap year atau gap year ya, nggak mungkin semi. Nah itu nggak apa-apa banget gitu ya, masih ada peluang tentunya di SNBT. Dan ya aku harap nggak sampai ini ya, nggak sampai mandiri ya di SNBT gitu. Apalagi kalau untuk perintis kan kalau nggak salah di SNBP sama SNBT-nya kan baru bisa nanti berlanjut ke seleksi berikutnya gitu. Nggak apa, santai-santai aja. Sampai sekarang nih, apa subtes yang paling dirasa kurang tuh sama teman-teman semua? Sambil nunggu linknya nih.
Kira-kira ada yang masih bingung gitu? PKPM-nya kah gitu kan? Oh, LBE, apalagi itu teman-teman. Kalau LBE mah kan gampang lah ya, tinggal baca doang gitu kan. Hmm. PM, oke. Iya sih benar. PM, LBE gitu ya. PBM mungkin bisa, bisa. Karena PBM kan ini ya, kaidah banget gitu kan. Kalau LBE kan baca teks. Tapi ya mungkin karena bahasa Inggrisnya gitu ya, bikin jadi susah. Oke, oke, oke. Ada lagi mungkin kesulitan? Itu aja ya. Nah, kebetulan ini udah dibenerin teman-teman untuk link pretestnya. Jadi bisa silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Aku kasih waktu beberapa menit ke depan. Silakan bisa dikerjakan. Jangan lupa gunakan nama lengkapnya gitu ya. Jangan gunakan nama samaran atau nama pendek kalian. Nanti kalau ada kendala ataupun udah selesai, teman-teman bisa kasih tahu aku ya di kolom chat Zoom-nya. Ketemu teman-teman.
Ya, udah ada beberapa orang nih yang udah selesai. 4 orang. Yang lain gimana nih, teman-teman? Aman semua atau gimana? Udahlah, udah semua. Tuh, ada yang namanya gigih tuh. Nanti gigih tuh untuk memperjuangkan SNBT nanti. Pastilah ya. Ada yang namanya gesit juga tuh. Gesit juga mempersiapkan SNBT. Mana lagi nih nama-nama yang... Kayaknya udah pada selesai semua gitu ya. Kalau gitu aku izin share screen teman-teman. Aku sudah terlihat dengan jelas di layar HP, tablet, ataupun laptop teman-teman. Oke, thank you konfirmasinya. Kita langsung masuk aja teman-teman ke sesi pematerian gitu ya. Hmm, Kita bakalan bahas beberapa materi gitu ya. Ada 3 materi yang akan kita bahas terkait dengan LBI teman-teman. Pertama itu terkait dengan judul teks gitu ya. Tentu kita tidak asing ya dengan judul teks, terus mungkin berkaitan dengan tema teks, topik, dan lain-lain. Kemudian juga akan belajar tentang keberpihakan penulis gitu ya. Jadi bagaimana penulis itu ya ketika dia menyampaikan pendapatnya, menyampaikan argumen di dalam sebuah tulisan, itu pasti punya keberpihakan ke salah satu tujuan gitu ya, ke salah satu hal teman-teman. Karena di setiap orang kan punya persepsinya masing-masing gitu ya. Kadang dia ke pro, kadang dia ke kontra, atau malah mungkin ya bisa jadi aja gitu ya, dia netral, nggak ke yang pro ataupun ke kontra. Mana tahu dia menengahi gitu ya, itu bisa juga. Terus juga ada tujuan penulis teman-teman ya. Tujuan penulis di sini artinya nanti teman-teman eh, akan tahu gitu ya, ketika membaca tulisannya, ketika membaca teksnya, itu kira-kira maksud di baliknya itu apa. Alasannya tuh kenapa dia buat teks itu tuh jadi tahu teman-teman. Mungkin nih misal kayak dia tuh pingin menghibur gitu ya, atau menginformasikan saja, atau malah mau mengedukasi gitu ya, meyakinkan pembaca dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama teman-teman. Nah, mulai dulu nih dari topik yang pertama terkait dengan judul teks ya. Udah barang tentu teman-teman semua udah nggak asing ya dengan judul. Judul ya hal yang paling utama gitu ya di dalam sebuah teks. Nggak mungkin teks itu ada tanpa judul, karena judul adalah hal yang mendasari suatu teks tersebut, teks itu sendiri gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya judul bacaan atau judul teks? Nah, itu adalah kepala karangan gitu ya, yang mencerminkan isi dari suatu bacaan, gambaran dari keseluruhan isi teks bacaan, yang mana gambaran-gambaran tadi itu ditulis secara jelas, singkat, dan juga menarik. Artinya teman-teman, ketika nanti nih di soal-soal LBI, teman-teman jumpa gitu ya, itu yang paling pertama sebenarnya, kan kalian harus baca dulu kan, tiap-tiap paragraf kan. Ya, walaupun setiap paragraf itu nggak harus dihabiskan semua gitu ya. Kadang-kadang kan hanya butuh ide pokoknya gitu ya. Kan kemarin udah belajar ya. Ya udah belajar kayaknya ya tentang ide pokok kan. Nah, teman-teman tahu kan ide pokoknya tuh apa? Mulai dulu lah dari kalimat utama atau kalimat pokok. Terus dirincikan, diruntutin lagi menjadi ide pokok ya kan, atau ide utama. Nah, dari situ teman-teman temukan tuh paragraf 1, paragraf 2, 3 gitu ya, sampai 5 misalnya, atau berapapun paragrafnya gitu ya. Nah, nanti digabungkan, dijadikan satu kesatuan sebuah permasalahan yang utama itu apa yang dibahas dalam sebuah teks itu. Nah, kalau udah,
Barulah nanti dari berbagai opsi jawaban itu dipilih mana yang jelas, ya kan? Mana yang sesuai dengan isi isi teksnya gitu ya, yang relevan, yang nggak kemana-mana ya kan, nggak ngalor ngidul judul, judul tuh, karena kan nggak mungkin yang apa kan? Dia harus juga yang singkat, padat dan singkat. Jadi nggak boleh bertele-tele judul itu ya. Harus efektif kalimatnya, harus baku juga. Walaupun tetap kalaupun ada singkatan juga harus ada panjangnya gitu ya. Selain itu juga harus menarik terakhir. Artinya ya ketika kita baca kita merasa oh ini nih cocok nih jadi judul. Oh ini kita bakalan tertarik nih akan mau membacanya. Kayak misalnya kalian nonton YouTube gitu ya kan, sebelum buka videonya, misal di beranda YouTube kalian gitu kan. Kita pasti kan nengok dulu kan thumbnailnya gitu ya. Nengok dulu tampilan awalnya gitu kan dari videonya kan, gambar awalnya kan. Kalau menarik ya kita klik gitu. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Sama halnya kayak judul teks kalau dalam teks gitu ya. Makanya ketika kita baca judul itu orang dipastikan harus langsung tertarik ya. Selain tertarik juga harus langsung ngeh nih kira-kira dari judul ini itu apa sih yang dimaksud dari judulnya, topiknya itu tentang apa sih gitu ya, apa yang mau disampaikan. Harapannya dari judul teks itu udah ketahuan apa aja tujuannya, kira-kira keberpihakan penulis itu akan kemana, kira-kira isi besarnya tuh gimana dari teks itu, sehingga itu menggambarkan secara umum dari si teksnya. Nah, pada dasarnya judul tuh itu teman-teman, kalau misalnya judul itu nggak bisa melingkupi keseluruhan isi teks atau hanya cuman beberapa paragraf aja gitu ya dari keseluruhan isi teks, nggak mewakili semuanya, ya maka itu belum bisa disebut sebagai judul teks ya. Sama kayak misalnya nggak tahu ya kalian udah pernah ikut, tahu nggak lomba kayak esai teman-teman, misal terus juga ada bisnis plan misalnya ya, terus ada LKTI misalnya ya, lomba karya tulis ilmiah ya kan, mana tahu teman-teman pernah ikut, dan lain-lain lah ya misalnya terkait kepenulisan. Itu kan pasti yang dilihat pertama kali oleh juri itu apa sih? Judul kan? Nah, sama. Kayak teman-teman baca novel, buka novel gitu ya, buka ya kalau buku pelajaran ya pasti MTK ya tulisannya ya. Atau apa komik misalnya gitu kan dan lain-lain. Yang dilihat apa dulu? Judul kan? Setelah judul nggak langsung isinya juga kan? Biasanya nengok covernya dulu. Kalau covernya cantik, ya beli. Kalau enggak, ya enggak kan? Sama. Jadi judul tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak boleh asal milih aja. Karena apa? Karena ketika di opsi jawaban, menurutku yang paling susah tuh salah satunya judul teks sih. Karena judul teks itu nanti opsi jawabannya mirip-mirip. Ya. Beda nanti kalau keberpihakan sama tujuan tuh rada-rada oke lah, rada-rada mudah lah ya. Judulnya yang agak-agak eh gimana gitu milihnya gitu. Karena mirip-mirip jawabannya. Nanti kita coba di contoh soalnya gitu ya. Nah, menurut KBBI sendiri, judul itu adalah nama yang dipakai untuk sebuah buku atau bab dalam buku yang menyeratkan secara pendek isi atau maksud dari buku atau bab itu. Ya sama ya, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari sebuah judul gitu ya? Ini perlu kita pahami bersama, teman-teman. Bahwa judul ya acuan gitu ya, gambaran karya tulis. Dan judul merupakan ide pokok yang ingin disampaikan penulis pada pembacanya. Makanya tadi aku sempat bilang kan, ketika teman-teman mau menentukan judul, ya ide pokoknya dulu. Nggak boleh mentang-mentang nih ada yang menarik gitu ya, ada kata-kata yang kelihatannya kece banget gitu ya untuk dijadikan judul. Tapi nggak mewakili seluruh isi teks sih, sama aja bohong, itu nggak bisa. Jadi tetap harus yang apa namanya, semuanya itu terwakili. Nah, ide pokok itu tidak hanya di dalam setiap paragraf bacaan, tetapi juga ditemukan di dalam judulnya sendiri, gitu ya. Karena ya ide pokok inti, inti adalah penggambaran umum dari ceritanya, cerita dalam teksnya itu. Gitu ya teman-teman ya untuk fungsinya. Selanjutnya ada sifat dari judul teman-teman. Ya. Apa aja sih sifat-sifat yang kemungkinan besar itu harus ada gitu ya dalam sebuah judul? Pertama, harus menunjukkan kebenaran tentang topik yang dibahas ya. Udah pasti ya. Karena kan yang namanya judul itu mewakili isi teks. Dan isi teks ya pasti benar gitu ya. Dan
karena isi teksnya benar, maka judulnya juga harus benar gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak clickbait gitu ya. Ketika kita bacanya kayak, teman-teman pernah nggak sih sekarang gitu ya? Menurut kalian aja nih, kira-kira eh, berita-berita yang disampaikan sekarang itu benar semua atau banyak banyak juga yang hoaxnya teman-teman? Banyak juga yang ya ya gitulah ya, kalian tahu gitu kan, yang kadang-kadang menggiring opini gitu ya, menggiring opini masyarakat supaya ya viewsnya banyak gitu ya, supaya banyak yang eh, diperhatikan gitu ya, apalagi kayak misal berita-berita gitu ya, tentu kan pasti gitu kan, ya pasti pernah menjumpai lah ya hal-hal seperti itu, kayak misalnya ya mungkin kalau sekarang ini banyak banget gitu ya yang jadi permasalahan. Sekarang topik yang hangat apa sih teman-teman? Misal, mana tahu nanti jadi teks LBI gitu kan. Tentang apa misalnya? Minyak itu lagi booming banget kan. Kenapa minyak? Minyak kemarin sempat ini kan, bukan kemarin sih. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Minyak lagi nggak stabil kan ya di seluruh belahan dunia gitu kan. Tapi di Indo gimana keadaannya teman-teman? Minyak kita harganya relatif cukup stabil kan ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun kemarin sempat agak-agak ya sedang tidak stabil gitu ya. Tapi ya sampai sekarang alhamdulillah walaupun ada kenaikan tetap aja dikit. Walaupun kemarin untuk kenaikannya tuh nggak jadi ya katanya di tanggal 1 kemarin kan ya nggak jadi. Besok-besok kalau tiba-tiba naik gitu ya. Itu salah satu tuh permasalahan. Mana tahu kan. Nah kalau misalnya kita tahu isu-isu terkini, kadang-kadang dimasukkan ke dalam teks. Kita nggak perlu baca lagi teman-teman, karena kita udah tahu kan faktualnya kenapa. Karena ya isi dalam teks LB itu nanti juga pasti faktual kan, nggak mungkin yang ngasal gitu ya. Makanya ya kita juga perlu tahu lah misalnya kondisi di sekarang-sekarang ini. Ya bisa jadi besok tuh muncul tentang MBG gitu kan, karena kan program pemerintah. Pemerintah lari ke Kementerian Pendidikan. Pendidikan turun ya, tulisnya teksnya tentang MBG misalnya. Ya teman-teman tahu kan gimana kira-kira. Misal seperti itu. Ya, artinya yang buat soal kan kita nggak tahu ya siapa. Jujur aku nggak tahu sih siapa yang buat soal. Badannya aku lupa namanya apa. Ya, itulah ya. Gitu ya. Yang pertama itu harus benar. Nggak boleh cerita-cerita yang bohong. Walaupun ya judul tetap harus menarik ya, tapi menarik tetap harus benar. Selanjutnya menghindari penggunaan singkatan, teman-teman. Singkatan itu sebenarnya sih boleh-boleh aja. Makanya di sini dituliskan menghindari. Menghindari bukan berarti nggak boleh kan? Bukan berarti tidak sama sekali. Tapi ya kalau dalam Islamnya ya makruh lah ya. Menggunakan singkatan di judul itu makruh. Tapi walaupun makruh kan tetap boleh kan? Cuman ya sebaiknya jangan. Nah, kan itu. Tetapi ada beberapa kriteria nih yang bisa teman-teman lakukan gitu ya ketika mau menggunakan singkatan gitu ya. Jadi ketika mau menggunakan singkatan boleh-boleh aja asalkan teman-teman juga nulis nih kepanjangannya itu apa. Karena gini, terkadang misalnya lah kita mau UTBK nih kan. Ada subtesnya. Subtesnya kita ngomongnya pakai apa? Pakai singkatan kan seringnya. Tapi tak tapi kalau misalnya singkatan itu teman-teman kasih tahu misalnya ke ibu bapak kalian, ke emak kalian, mak aku mau belajar PM. PM itu apa mak? PM itu apa nak? Kan nggak tahu gitu kan. Nah itulah gunanya kepanjangan tadi teman-teman. Sama ya di judul teks pun juga seperti itu. Jadi nggak boleh asal misal eh ya ya misal kayak MBG, MBG kan singkatan kan. Walaupun kita tahu bersama gitu ya MBG itu makan bergizi gratis gitu ya. Tapi kan nggak semua orang tahu lah ya misalnya gitu. Makanya ditulis misal makan bergizi gratis gitu atau MBG. Nah, baru dilanjutkan kalimatnya apa? Makan bergizi gratis ternyata membuat banyak siswa keracunan, misal seperti itu gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, artinya harus diperjelas teman-teman ya, bagaimanapun itu.
Itu yang pertama gitu ya, terkait dengan singkatan. Terus, yang kedua ya. Terus yang ketiga, adalah terkait dengan huruf kapital ya. Sesuai kaidah KBBI. Teman-teman udah buka ya ininya KBBI, PUEB, gimana sih bacanya ya? PUEBI gitu. Udah baca ya? Mulai dari yang paling awal gitu ya, dari huruf vokal, huruf konsonan, sampai ke paling bawah itu peraturan-peraturannya bagaimana supaya mempermudah ketika ngerjain apa ya PBM misalnya gitu ya. Aku harap teman-teman udah tamat ya itu ya, udah dibaca gitu ya. Misalnya gini, ngetes dulu ya. Bekerja sama tuh gabung atau pisah teman-teman. Misal bekerja sama, pisah atau gabung. Ngetes dulu ceritanya. Gabung atau dipisah nih. Yakin pisah teman-teman? Yakin pisah? Yakin nih, yakin. Ya, benar ya, bekerja sama itu dipisah. Ya, bukan digabung. Oke, berarti udah aman lah ya PBM-nya. Oke. Selanjutnya nih, kita bahas. Ini berarti nggak usah dibahas-bahas lagi. Perlu deh terkait huruf kapitalnya aja ya. Terkait huruf kapitalnya aja. Huruf kapital tuh sebenarnya wajib untuk beberapa kata. Ya, walaupun kebanyakan kata untuk judul itu pakai huruf kapital gitu ya. Cuman ada beberapa kata-kata yang tidak diperbolehkan menggunakan huruf kapital, teman-teman. Apa aja? Ada yang tahu huruf apa itu? Kata apa itu yang nggak boleh pakai huruf kapital? Sebenarnya di judul sama di ini nggak boleh juga sih, kecuali di awal kalimat gitu ya. Ada yang tahu sebutannya kata apa? Benar, konjungsi. Apalagi? Kata kata depan nggak boleh teman-teman. Ya, ya kata depan nggak boleh. Ya, atau preposisi ya. Nah, jadi kayak contohnya apa? Di misalnya. Di nggak boleh. Kecuali ya, kecuali memang di awal ya. Kecuali terletaknya di awal. Ya, itu harus kapital ya. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah letaknya, misal siapa nih? Gesit bermain apa ya kamu sukanya ya kira-kira ya? Misalnya badminton gitu ya. Di gor petanahan, misal seperti itu. Berarti D-nya kecil kan? Nah, kecuali misal, ya walaupun sebisa mungkin D itu nggak boleh di depan ya. Karena kan D itu untuk hubung ya. Maksudnya bukan penghubung juga. Dia sebagai kata depan sih, tapi kata depan yang diharapkan kalau di awal ya boleh-boleh aja. Tapi ya gimana gitu kan kalau di depan. Dia kan untuk penghubung tempat kan. Itu di mana, di mana. Terus apa lagi misalnya ya? Ada yang tahu lagi teman-teman kira-kira apa aja yang nggak boleh lagi apa namanya huruf kapital kalau misalnya di dalam judul? Yuk bisa sebutkan. Tahu teman-teman? Oke. Misal kayak ke gitu kan nggak boleh ya. Terus juga pada,
dan lain-lain gitu ya. Ada banyak preposisi ataupun konjungsi. Jadi bisa di cari tahu lagi gitu ya. Ini ada yang jawab apa nih? Nama ukuran. Oh iya bisa sih, nama ukuran bisa. Nama ukuran tuh kayak satuan-satuan gitu kan. Misalnya kayak panjang, berat, satuan luas gitu ya. Bisa. Kata sandang juga bisa. Nah, itu ya, nanti tinggal teman-teman search lebih lanjut aja. Terus juga tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, ini jelas lah ya. Kalau kalian bikin judul terus titik, ya udah kalian akhiri aja, nggak usah kalian cerita lagi. Gitu aja, simple. Kalau kalian nggak usah lah itu. Ya, kalau misalnya eh kayak ada nggak sih teman kalian yang pernah atau kalian pernah jadi pelakunya juga mungkin ya. Teman kalian mau cerita nih gitu kan. Dia udah kasih itu kan topiknya tentang apa kan. Udah mau cerita nih gitu ya. Si dia nih udah mau cerita nih. Tapi tiba-tiba nggak jadilah gitu. Nah, sama kayak gitu tuh. Kalian udah ngasih judul, tuh tiba-tiba kalian tulis titik di situ. Kalian udah ngasih tahu nih kisi-kisinya mau cerita apa, tapi nggak jadi cerita. Nah, sama kayak itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Udah bikin penasaran kok nggak jadi cerita kan gimana? Nah, sama judul juga nggak boleh. Terus yang terakhir itu harus menarik minat pembaca. Ini udah pasti. Nah, aku aja juga males kok kalau misalnya ada novel, kalau novelnya apa namanya, judulnya nggak menarik ya nggak akan baca gitu ya. Walaupun kadang-kadang judulnya cuma simpel gitu ya. Kalian tahu nggak? Kalian pernah baca novelnya J.S. Heron atau Terelie gitu? Atau siapapun lah itu gitu ya. Silakan teman-teman baca gitu misalnya. Misal kalau yang terbaru dari J.S. Heron, nama judulnya itu Rumah. Simpel kan? Rumah. Tapi terkesan walaupun sesederhana itu menarik gitu ya untuk dibaca. Artinya gimana nih tentang rumah? Apalagi aku kan ya, aku kan udah nggak di rumah aku lagi nih, udah nggak sama orang tua misalnya. Orang tua aku di mana, aku di mana gitu ya kuliahnya gitu kan. Kan mungkin rindu gitu ya sama aman atau rumah nih bikin kesan situ gitu kan bikin kangen dan sebagainya. Itu walaupun simpel menarik gitu ya. Nah, itu yang perhatikan ya. Nah, nah, itu ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan terkait dengan judul itu. Paham ya untuk beberapa sifat-sifat ini. Nanti teman-teman kalau misalnya ada ya cari-cari lagi gitu ya. Pastinya sifat sifat itu ya nggak cuma berhenti di sini aja gitu ya. Pasti nanti ada aja lagi gitu ya. Orang kayak apa namanya EYD aja udah berapa sekarang? Udah yang keberapa sih sekarang EYD? Udah yang versi kelima ya, enam. Pokoknya udah diperbarui terus kan, udah disempurnakan kan? Ya sama. Ini juga pasti akan diperbarui terus. Nah, itu ya teman-teman ya terkait dengan judul teks. Ini ada beberapa rangkuman yang mungkin teman-teman bisa baca dan beberapa tips nih. Gunakan teknik baca skimming. Ya, nggak perlu lah ya aku ulang-ulang berkali-kali. Skimming ini udah dari awal, ya, udah dari pertama-pertama banget gitu ya. Harus relevan dengan ide pokok, benar. Karena ya tipsnya teman-teman kalau mau ngerjain LBI ini pertama kali nih baca soal dulu, ya kan baca soal dulu. Haram hukumnya kalian baca teks, ya. Ya boleh sih, boleh. Makruh lah ya, makruh lah, nggak sampai haram. Karena kan waktu ya, waktu. Khusus LBI. Yang kedua, tentukan ide pokok. Nah, ide pokok ada tentukan. Baru yang ketiga, eh salah. Baca baca teks dulu, baca teks. Baru tiga, tentukan ide pokok. Nah, gitu ya. Salah, nggak ide pokok dulu. Kalimat kalimat pokok dulu. Ya, kalimat pokok. Kalimat pokok, baru ide pokok. Nah, gitu. Ya. Atur aja. Pokok gitulah ya. Nanti teman-teman udah baca nih, udah baca soalnya. Misal soalnya tentang ini gitu ya, tentang judul. Berarti ini nih langkah-langkahnya. Baca dulu teksnya. Tapi baca pun ya nggak usah yang keseluruhan. Baca aja intinya itu apa gitu kan. Misalnya paragraf ini tentang apa, kedua tentang apa, tiga tentang apa ya kan.
Baru nanti tentukan ide pokok, kalimat pokok, ide pokok gitu kan. Udah dapat, baru digabungkan ya, digabungkan tadi tuh si ide pokok sama dari paragraf satu sampai paragraf terakhir. Nanti udah dapat kan apa satu konklusinya, udah dapat satu permasalahannya itu apa kan. Baru tentukan ke judul tadi. Pertama, judul tuh harus singkat, harus jelas, terakhir harus menarik. Ya, jadi nggak hanya sekedar sesuai dengan isi teks, tapi juga harus menarik pembacanya. Tuh. Terus ya ini udah ya, singkat, pada jelas, logis ya, dan harus logis ya, jelas. Menarik, benar-benar, dan harus sesuai dengan teks. Dah, mana ya teman-teman ya? Itu untuk tipsnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ketik satu dulu di kolom chat. Oke, mana ya? Kalau gitu kita langsung masuk ya ke contoh soal yang pertama, teman-teman. Silakan dijawab A, B, C, D, atau E, kira-kira. Tuh habis lah tuh, kira-kira yang mana tuh jawabannya mirip-mirip semua. Silakan. Oke, pada jawab D nih rata-rata. Ada yang C atau D gitu ya. Hilang deng. D ya. Oke, silakan satu orang teman-teman yang mau berpendapat ya. Seperti biasa, kalau sama aku ya mau berpendapat dulu, silakan teman-teman. Kenapa jawabannya yang D gini? Silakan. Adakah? Oke, ada nih Anauran Nisa. Ya, silakan.
Izin menjawab ya Kak. Kalau aku jawabannya yang D, kecanggihan teknologi digital, baik atau buruk. Kan ini ditanyain judul yang tepat untuk teks di atas. Nah, tadi aku baca dulu teksnya. Jadi teks ini tuh ngebahas eh, dua sisi sekaligus, yang positif sama yang negatif. Yang positifnya tuh ada di kalimat ke yang semakin mendukung proses belajar mengajar, transfer of knowledge, dan pembinaan karakter, juga keterampilan berjalan lancar. Tapi di sisi lain, si teks juga menyebutin dampak negatifnya, kayak remaja yang kurang berkomunikasi langsung, eh, terus menjadi acuh karena terlalu fokus pada dunia digital. Nah, karena si teks menampilkan kedua sisi, positif dan juga negatif, jadi menurut aku pilihan jawabannya tuh yang paling sesuai itu yang D, kecanggihan teknologi digital, baik atau buruk. Kalau misalnya dari pilihan-pilihan ganda yang lain, kalau dari Kak, dampak negatif kecanggihan teknologi digital itu menurut aku salah karena cuma menekankan ke dampak negatif. Kalau yang B juga salah karena menekankan ke dampak positif. Kalau yang C, kalau menurut aku itu tuh terlalu umum dan nggak mencerminkan adanya pembahasan dua sisi, si positif dan negatif itu. Kalau yang eh, kurang tepat juga kalau menurutku karena hanya menunjukkan keberadaan teknologinya gitu, bukan dampak baik atau buruknya. Jadi menurut aku jawabannya yang D, kecanggihan teknologi digital baik atau buruk. Gitu Kak. Oke, mantap banget. Panggilannya siapa? Naura Kak. Oh, Naura. Ya, oke, oke, oke. Kamu tahu penyanyi? Namanya Naura, adiknya si... Aduh, lupa lagi. Ya, pokoknya itu ya. Pernah ada Naura. Penyanyi deh, kalau nggak salah. Kayaknya udah besar kan. Nah, benar ya tadi yang dibilang sama Naura, teman-teman. Terkait dengan soal nomor satu ini. Jadi, jawabannya memang yang D gitu ya. Terkait kecanggihan teknologi digital, baik atau buruk. Karena mencerminkan dua sisi gitu ya, benar. Kayak ada positif dan sisi negatifnya. Sebenarnya aku jadi teringat gitu ya dari kenapa jawabannya yang D gitu ya. Sebenarnya agak gampang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah sering ikut lomba gitu ya, terutama kayak lomba esai dan lain-lain ya terkait penulisan. Pernah nggak teman-teman ngelihat judul esai itu gimana? Pernah nggak? Pernah atau tidak gitu loh? Pernah atau tidak? Ngelihat aja sekelas ngelihat. Nggak akan kutanya kok judulnya apa gitu. Pernah ya? Seringnya gimana teman? Pasti ada kayak misalnya nih, kayak programnya apa, nama ininya apa gitu kan, misal nama prototipenya apa gitu kan, baru habis itu titik dua gitu kan, baru penjelasannya. Sal, eh Paseo Smart gitu ya. Ini kebetulan ada tisu di depanku gitu ya, tisu yang dapat, ya apalah ya seterusnya gitu ya, yang dapat apa untuk wajah gitu kan. Nah, artinya apa di sini adalah hal yang umumnya. Terus di sini adalah penjelasannya, tujuannya itu untuk apa? Biasanya seperti itu kalau esai. Nah, sama seperti ini gitu ya. Di apa namanya? Di opsi D ini sama, teman-teman gitu ya. Jadi jangan pikir kalau tiba-tiba ada titik dua gitu ya. Titik dua ini langsung kalian bilang nggak tepat gitu ya. Masa judul ada titik duanya gitu ya. Enggak, justru ini tuh sebagai pemisah gitu ya antara umum, ke keumuman dan kekhususan. Ini umumnya nih, tentang apa ini? Ini tujuannya untuk apa? Gitu ya. Dia yang pertama terkait kejagalan teknologi digital dan tujuannya untuk apa? Baik dan buruknya membahas dua sisi itu tadi, gitu ya. Ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, termaktub nih di dalam paragraf ini teman-teman semuanya. Pertama nih dia bahas dulu nih tentang generasi gitu ya. Generasi ini kayaknya tampaknya dia lagi ngejelasin generasi kita nih gitu ya. Lagi mengkritik generasi kita sebagai generasi Gen Z gitu ya. Pertama, mendukung proses belajar mengajar ya, pembinaan karakter, keterampilan berjalan lancar gitu ya. Positifnya dijelasin. Tapi ternyata dia juga sempat mengkritik suatu hal karena ya para generasi-generasi ini dengan adanya kecanggihan teknologi digital tak kadang itu tuh juga acuh tak acuh gitu ya. Ya udah sama dunianya sendiri aja.
Aku bahkan pernah lihat sekarang tuh masih kecil aja gitu ya. Kayak baru berapa tahun deh. Udah HP depan dia tuh. Udah lain dilihatnya ini lagi brand road lagi. Aduh, apa nggak jelas itu kan. Nah, itu kan hal-hal semacam itu kan yang dimaksudkan oleh teks ini teman-teman. Sehingga itu apa? Sisi yang buruknya. Artinya ada dua sisi yang dibahas di sini terkait dengan kecanggihan teknologi di digital. Berbeda nih, ya benar tadi kata orang, dengan opsi-opsi lainnya. Yang A itu cuma bahas dampak negatif aja. Yang B cuma dampak positif aja. Yang C ini bahas apa ini? Bahas apa nih? Apalagi ada konjungsinya dan. Nyambung nggak tuh? Generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital. Seolah-olah ini dua hal yang berbeda. Seolah-olah ini dua memiliki dua fungsi yang berbeda gitu ya antara generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital karena dia dan pakai konjungsinya itu juga harus diperhatikan gitu ya. Terus yang E nih ya, yang sebenarnya aku juga antara D dan E nih sebenarnya tadi ya. Kalau yang E itu kenapa bisa jadi masuk gitu ya? Karena kehadiran teknologi digital bagi generasi masa kini. Ini mirip-mirip gitu ya. Jadi kehadiran teknologi digital bagi generasi itu bisa memunculkan dua sisi kan, positif dan negatif. Cuman lebih kompleksnya yang mana, lebih tepatnya yang mana yang D. Karena dia langsung disebutkan di sini, baik atau buruk gitu. Aman ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya. Pertama, konjungsi juga ternyata tuh penting gitu ya. Masa pakainya dan berarti salah satu ini dong, jadi salah satu unsur. Unsurnya ada banyak, disebutkanlah di situ. Itu kan fungsi dan, gitu ya. Untuk menambahkan fungsi-fungsi lainnya yang berbeda atau yang berkesinambungan lah ya, bisa jadi gitu. Itu dan. Jadi harus diperhatikan juga. Ah, samanya gini deh. Sekarang kan zamannya AI gitu ya. Teman-teman sering lihat nggak? Di, kalau misalnya kalian ketikkan di AI gitu ya, di ChatGPT atau di Gemini kalian atau di Cloud atau di apalah ya, terserah kalian AI-nya yang mana, atau di Perplexity dan lain-lain gitu ya. Itu ketika kalian suruh misalnya, sekarang kan bukan Brandly lagi kan. Dulu zaman aku MTS atau SMA tuh masih Brandly deh. Sekarang udah nggak zaman rasanya Brandly. Sekarang kan kita tinggal ketik ayo keluar ya kan langsung. Nah, sering nggak kalian lihat dari jawaban-jawaban tadi itu ada tanda seperti ini teman-teman. Soalnya nih apa ya? Apa sih? Misal kayak eh, ini ada baik, ada isinya buruk. Ya anggaplah ini kata-kata, terus ada tanda ini. Pernah lihat nggak teman-teman? Kayak katanya tuh kayak nyambung gitu loh. Misalnya ada AI di situ kan. Tapi apakah eh, pasti dengan adanya itu tuh pasti AI teman-teman? Dengan ya karena kebetulan aja kan sekarang AI sering kayak gitu kan, sering ada begituannya. Nggak, sebenarnya enggak teman-teman. Ya sebenarnya itu tuh tanda hubung yang sah gitu ya. Jangan mentang-mentang ada itunya AI gitu ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Kadang ya walaupun sih sekarang karena zamannya AI kan sering ada kayak gitu kan ya. Tapi ya tidak selalu itu AI. Karena ini resmi kok dalam penulisan formal tuh resmi ya kalau ada tanda hubung seperti ini. Terus tanda hubung yang kayak gini itu biasanya untuk rentang ya. Untuk rentang misal kayak dari tahun 2020 sampai 2025. Itu kan kalian nggak boleh kan gunain tanda apa sih selain tanda hubung yang pendek itu apa namanya? Yang kayak minus tuh. Ini kan tanda hubung ya kalau nggak salah. Nah, ada juga yang kecil nih. Itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau ini misalnya untuk eh, kata-kata yang memiliki rentetan gitu ya kayak misalnya sama-sama gitu ya, dan lain-lain dan itu pun digabung ya penulisannya kalau yang kayak rentang waktu itu dipisah ini tanda pisah ya tanda pisah atau tanda hubung gitu ya. Tinggal dibaca lagi teman-teman gitu ya jadi harus diperhatikan ya banyak faktor teman-teman. Oke kita lanjut ke nomor 2. Ini jawabannya apa nih, A B C D atau E?
Hmm. Ayo, bingung ya? Memang kalau yang judulnya agak-agak bingung dikit. Memang di antara kalau aku baca materinya semua gitu ya, yang paling susah kayaknya judul deh. Kalau di LBI gitu ya. Selainnya mah acil lah gampang. Asal teliti ya, asal teliti. Kalau judulnya ya agak multitafsir kadang-kadang. Silakan teman-teman, jawabannya apa? Oke, antara A atau C. Nggak tahu sih. Yakin aja teman-teman, nggak tahu sih aku. Aku juga bingung ya kan. Sama-sama bingung kita. Atau C, ayo. Biasa itu kalau Indo tuh. Indo tuh walaupun bahasa kita sendiri kan menyulitkan orang aja ya. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa yang sederhana gitu ya. Nggak tahu sih, bisa A sih, bisa. Bisa C sih. Bisa C juga. Iya sih lebih ke A ya mungkin ya. Coba-coba gimana. Nah, ini Rohima malah teriak pula ya. Enggak A ya maksudnya. Kalau C kayak lebih spesifik itu. Oh gitu. Siap. A. Yakin nih A. Enggak C. UI, amin UI. Maksudnya itu kan? Nggak tahu lah ya. Ini aku mengaminkan aja. UU tuh A. Apa sih? Udahlah. Biar santai dikit kita kan, supaya nggak yang serius-serius amat. Capek juga ya kan. Oh, iya. Oke, tahu tuh. Tahu. Ya soalnya voice note aja lah, voice note. Biar kedengar. Tadi nggak nyambung nih, nge-lag dikit ya. Baru paham. Oke. Bisa. Oke. Ya, itu ya. Ntar aku react dulu, aku react. Nah, oke teman-teman ya. Silakan ya, satu orang bisa mungkin ngejelasin kenapa jawabannya A atau C. Yuk, sekarang kita serius nih, serius kita nih. Serius dulu ya, serius dulu. Silakan sang gesit ini boleh menjawab.
Oke, Kak, izin menjelaskan ya, Kak. Ya, Kedengeran nggak, Kak? kedengeran aman. Oke. Aku di sini tadi langsung nge-highlight jawabannya yang A. Kenapa? Soalnya dia pas di awal udah langsung tertera gini, penyakit diabetes juga dapat disebabkan oleh konsumsi junk food. Nah, baru dia dijelasin di sini ada 3 penjabaran. Yang pertama, makanan junk food. Dia ada kadar gula lain, pokoknya dia menyebabkan kadar gula lain dengan cepat. Kandungan lemak trans, pokoknya junk food tuh ada gulanya, ada lemaknya, terus dia menyebabkan penumpukan lemak pada perut kan. Nah, penyebabkan yang lainnya juga membuat insulin bekerja dengan tidak optimal. Jadi kalau misalkan jawabannya C, dia kan nggak spesifik kenapa lemaknya ngumpul di perut. Dia lebih menjabarkan penyebab-penyebabnya diabetes. Gitu sih, Kak. Yakin ya, Sid? Yakin? Jawabannya yang Insya A? Allah. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Oke, teman-teman. Benar ya. Ini memang agak rancu ya antara jawaban, opsi-opsi jawabannya. Karena memang judulnya sumpah bikin kesel sih. Aku aja malas kalau ketemu soal judul. eh jadi ini jawaban yang paling tepat, teman-teman. Adalah yang C, teman-teman ya. Diabetes, diabetes, terus titik dua, penumpukan lemak pada area perut. Ya. Ntar, jangan ini dulu ya, jangan lu ya, jangan lu ya, sabar lu, sabar lu, sabar, sabar lu ya, sabar ya, sabar lu. Jadi gini teman-teman, memang sih dalam penentuan judul kita itu biasanya kan pasti nemu pertama nih ya, nggak boleh spesifik spesifik amat gitu ya. Benar, itu benar kok, aku nggak menyalahi. Tetapi teman-teman, dalam penentuan judul juga harus ada tujuan gitu ya. Tetap harus ada tujuan di dalam judul itu. Karena gini, kalau misalnya kita baca lagi dari keseluruhan isi teksnya ini gitu ya. Kelihatan nggak teman-teman kalau paragraf ini nih kira-kira paragraf yang murni hanya satu paragraf atau paragraf lanjutan? Itu dulu deh. Paragraf murni atau paragraf lanjutan? Kira-kira dulu. Nah, lanjutan ya. Oke, lanjutan ya. Sementara penentuan judul itu kan harus secara keseluruhan ya. Nggak bisa yang ini kan, nggak bisa yang satu fokus ke satu ini aja kan, pasti keseluruhan kan. Nah, memang benar kalau di sini disebutkan gitu ya, penyakit diabetes juga dapat disebabkan, ya ini dari juga ya, makanya ini paragraf lanjutan. Dapat disebabkan oleh konsumsi junk food berlebihan. Benar, ada penyebab di situ ya, makanya yang A gitu kan. Benar, nggak salah. Tetapi teman-teman, kalau misalnya dilihat lagi, apakah semuanya ini menjelaskan terkait dengan penyebab dari diabetes? Itu enggak. Ya, coba baca deh secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan makan mengandung kalori dan seterusnya gitu ya. Makanan ini kemudian dapat menyebabkan kadar gula lain dengan cepat. Kandungan lemak trans pada junk food bisa dibilang cukup banyak sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak pada area perut. Hal ini kemudian akan membuat insulin bekerja dengan tidak optimal. Dengan demikian gula dalam darah juga sulit untuk dikendalikan serta meningkatkan risiko diabetes. Nah, artinya apa? Tidak hanya tentang penyebabnya aja, tidak hanya penyebab dari si diabetesnya aja, melainkan lebih kepada prosesnya itu bagaimana. Jadi, yang paling tepat itu adalah terkait dengan diabetesnya. Ya, terlebih lagi ini adalah paragraf lanjutan gitu ya. Udah jelas ini paragraf lanjutan. Makanya yang C. Kenapa bukan yang A? Ya karena A tadi eh, benar ya, walaupun tentang penyebab, tapi tidak mencakup keseluruhan. Karena semuanya tidak membahas tentang penyebab aja. Gitu. Sementara kalau B dan D itu jelas salah karena ini mah kalimat ya bukan judul ya. Diabetes karena apa? Risiko diabetes disebabkan gitu ya. Dan seterusnya. Makanya jawabannya yang C teman-teman. Diabetes adalah penumpukan lemak pada area
Dan ini memakai titik dua. Apa nih? Kalau di LBI jangan pernah ganti jawaban. Yakin dengan kata ayah. Benar ya. Benar tuh. Benar banget. Jangan pernah gonta-ganti jawaban karena nggak akan benar juga ya jawaban kalian kayak gitu. Minimal kalau gonta-ganti jawaban pasti kalau salah nyesel nanti. Aduh, kenapa nggak itu sih? Tapi kalau misalnya nggak ganti-ganti kalau salah ya udah sih. Kan udah ngejawab gitu ya, udah yakin gitu. Walaupun ujung-ujungnya salah. Yakin dengan kata hati benar ya. Kadang-kadang kata hati, insting itu benar. Pede aja teman-teman. Ya walaupun akhirnya nanti salah, ya nggak apa-apa lah. Santai, santai. Kita mah apa namanya jangan terlalu ini banget gitu lah ya, jangan terlalu diinin gitu ya, apalah namanya gitu ya. Kita harus tetap ya gitulah ya pokoknya teman-teman ya. Jadi jangan kalau untuk soal-soal yang seperti ini tuh agak susah memang mau mencari ininya sulit banget gitu. Tapi nggak apa-apa, dilatih aja terus. Lanjut ke nomor 3 nih teman-teman. Jawabannya apa? A, B, C, D atau E? Nampak lah ya, kelihatan kan? Harusnya sih ini lebih mudah ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena teksnya lebih panjang. Adakah yang mau menjawab? Ih, hanya satu yang menjawab. Si Dwi. Oke, silakan Dwi. Kenapa? Jawabannya yang C. Aku pilih C karena kalau dari teks tuh kan kayaknya itu bukan teks yang utuh ya Kak, itu kayak lanjutan gitu. Nah kalau di teks itu emang dia lebih banyak ngejelasin
kenapa si laki-laki itu lebih gila-gila gitu. Dari awal itu kan bahwa laki-laki kerap melakukan sesuatu yang gila atau tidak masuk akal bukanlah rahasia lagi. Daripada perempuan, laki-laki juga diklaim lebih berani dalam bertindak gila. Terus di paragraf yang kedua itu, di situ jelasin berdasarkan pemenang penghargaan bahwa 88,7% itu laki-laki lebih banyak menerima penghargaan. Nah, di paragraf ketiga itu dijelasin bagaimana hormon testosteron itu memengaruhi seorang laki-laki, dia itu lebih berani untuk melakukan hal gila. Tapi di akhir juga itu dijelasin namun secara gender hal itu tidak hanya terjadi pada laki-laki. Perempuan yang memiliki kadar testosteron tinggi juga berpotensi mengalami hal yang sama. Kalau aku melihat yang A itu kan dia cuman judulnya pemenang Darwin Award didominasi oleh laki-laki. Di situ tuh nggak memuat semua semua yang ada di paragraf itu. Jadi itu nggak cocok buat judulnya. Kalau yang B, di situ kegilaan laki-laki dan alasan dibaliknya. Menurut aku kurang tepat karena di situ juga ada sambungan lagi, namun secara gender hal itu tidak hanya bla 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 bla. Di situ aku kayak kurang percaya karena nggak ngarah ke ininya sih, nggak cuman kegilaan laki-laki, tapi dia juga bahas perempuannya juga gitu. Nah, kalau yang D, alasan biologis yang membuat laki-laki lebih gila, jujur tadi aku bingung antara C sama D, tapi aku lebih pilih C. Kalau D itu sebenarnya dia lebih ke spesifik alasan biologisnya doang sih, tapi di teksnya juga dijelasin yang tentang penghargaannya juga, terus psikologisnya juga ada di situ. Jadi kurang tepat kalau yang D. Kalau yang E itu cuman kayak ngarahnya ke pengaruh hormon testosteron terhadap kegilaan laki-laki. Jadi kurang tepat juga. Dengan keteguhan hati aku milih yang C, Kak. Karena menurut aku itu kan kayak teks yang masih berkelanjutan gitu. Karena dari awal itu kan ada kata bahwa laki-laki kerap melakukan sesuatu yang gila atau tidak masuk akal, bukanlah hal rahasia lagi. Nah, di situ selanjutnya juga ada kalimat daripada perempuan. Laki-laki juga diklaim lebih berani dalam bertindak. Terus di akhir kalimat yang nomor 11 itu ada namun secara gender hal itu tidak hanya terjadi pada laki-laki. Perempuan yang memiliki kadar testosteron tinggi juga berpotensi mengalami hal yang sama. Menurut aku yang C, Kak, perbandingan kegilaan laki-laki dan perempuan. Karena aku jujur nggak tahu sambungan dari kalimat teksnya itu apalagi. Siapa tahu di situ dijelasin tentang perempuannya juga bisa gitu. Gitu sih dari aku. Oke, thank you Dwi udah mau jawab gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya, jadi kegilaan laki-laki dan alasan dibaliknya. Bentar dulu ya, santai dulu. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya benar tadi ya yang dikatakan oleh Dwi ada kemungkinan gitu ya. Misal di sini dikatakan nih di kalimat awal terkait dengan perbandingan gitu ya antara laki-laki perempuan. Di akhir juga ditutup gitu ya ternyata perempuan memiliki kadar testosteron yang tinggi, berpotensi mengalami hal yang sama. Benar gitu ya. Dan bisa jadi kemungkinan sebelum-sebelumnya itu di paragraf-paragraf sebelumnya itu ada kemungkinan tentang perbandingan tadi gitu ya. Bisa jadi perempuannya gitu yang bahas. Tetapi teman-teman, kita juga perlu perhatikan esensi dari paragraf-paragraf yang ada di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan
dari eh, teks-teks ini gitu ya. Mulai dari paragraf yang pertama gitu ya. Itu tuh walaupun perbandingan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi di sini menunjukkan bahwasannya laki-laki itu presentasi pembahasannya lebih tinggi. Ya, bisa dilihat di situ ya. Kalau misalnya ternyata di sini dibahas tentang laki-laki lebih tinggi, berarti apakah nih misalnya menurut teman-teman persentase ya kemungkinan dari teks sebelumnya itu membahas tentang perempuan, kan kemungkinan besar akan tetap laki-laki yang dibahas. Kenapa? Ya karena dari teks ini kelihatan bahwasannya dia menjelaskan tentang laki-laki secara keseluruhan, gitu ya. Karena laki-laki itu lebih gila ya, gender kami itu emang agak-agak berani dikit gitu ya. Jadi ya memang dari segi pembahasannya sendiri tentang laki-laki yang berani bertindak lebih gitu ya dibandingkan dengan gender perempuan gitu ya. Dan bahkan di paragraf kedua itu gak ada nyentuh loh sama sekali tentang perempuan gitu ya. Hanya dijelaskan tentang laki-laki. Bahkan di sini dibilang 88% penerima penghargaannya adalah si laki-laki gitu ya. Artinya apa? Pokok pembahasannya tentang siapa? Laki-laki atau perempuan? Tentang laki-laki, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah sampai dijelasin penghargaan, bahkan di paragraf ketiga dijelaskan nih terkait dengan alasannya kenapa. Di sini dijelaskan dari segi biologisnya gitu ya, dari hormon testosteron yang dimiliki oleh laki-laki sehingga mereka memiliki hormon yang mampu bertindak secara lebih gila gitu ya, lebih berani dibandingkan perempuan. Berarti itu menunjukkan adanya korelasi yang positif gitu ya antara paragraf 1 sampai paragraf 3 yang mana sama-sama nih menekankan tentang penjelasan dari laki-lakinya teman-teman dibandingkan si perempuannya. Walaupun aku juga tahu gitu ya di awal kalimat dan di akhir kalimat itu dijelaskan terkait perbandingan, tapi itu hanya perbandingan yang layaknya kayak ya udah kayak teman-teman sebagai kalimat penjelas aja gitu ya, bukan sebagai kalimat inti ataupun ide pokok dari sebuah paragraf yang kita baca ini teman-teman. Itu. Makanya yang paling tepat tuh yang B, kegilaan laki-laki dan alasannya. Kenapa ini bisa gila sih? Bisa gila sih. Bisa lebih berani gitu ya. Karena aku laki-laki nggak mau lah aku bilang gila gitu. Tentu yang lebih berani dibandingkan dengan eh, gender lainnya. Ya, kita mengakui dua, berarti gender satunya gitu ya. Gitu. Gak apa, Dwi. Karena kan kita sama-sama belajar gini ya, kita sharing nggak masalah kok. Kita nggak harus serius-serius amat. Yang penting SNBT tidak serius gitu. SNBT jangan disalah-salahin. Ya, gitu ya teman-teman ya. Bukan jawaban yang B. Karena kalau yang kita jawab yang C, itu kan perbandingan antara kegiatan laki-laki dan perempuan. Berarti kita cuma menekankan, berarti kita menekankan perbandingan keduanya dong. Padahal di sini udah jelas. Kalau perbandingannya itu 50-50, 50-50, ya oke gitu kan. Ada kemungkinan sebelumnya juga membahas tentang perempuan. Tapi di sini 80% loh ini dari laki-lakinya sendiri gitu ya. Gitu. Oke, soal terakhir nih terkait belum nih, belum ya. Dua soal lagi. Banyak ya ternyata tentang judulnya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini 10 detik bisa lah ya, 10 detik. Mudah loh. Ini sumpah mudah banget. Ya, aku hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7. Salah sumpah nih aku. Ini nggak mungkin salah sih, nggak boleh salah ini soalnya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1/4, 1, 0,75, 0,5, 0,25, 0,0 dah, 0, 0, kelamaan, 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 kelamaan. Oke, benar banget. Ah, ini dia nih. Calon-calon biru di SNBT nanti nih. Aman, benar-benar.
Kali ini benar kok jawaban kalian ya. Benar kok. Santai. Ini bisa diseleksi nih. Kalau salah aku giniin kalian deh. Nggak boleh salah di soal ini nih. Coba kita baca ini ya. Judul. Karena bullying, siswa SD dikasih harus kehilangan kakinya. Paragraf yang cocok untuk judul di atas adalah berarti apa yang hilang? Walaupun ini agak-agak dikit ya. Masa gara-gara bullying kaki siswa hilang gitu ya? Gimana ceritanya? Agak-agak mengundang gimana gitu. Orang dibunuh hilang kakinya iya. Bullying hilang kaki. Dasar yang bikin. Nak potong kayak kakinya iya hilang kakinya. Bullying doang loh. Bullying sekali lagi. Minimal ada gitu kan tulis penjelasannya apa kayak gitu kan. Baru hilang kakinya. Memang. Oke, itu ya dua informasi yang kita dapat. Siswa SD kena bully, kakinya hilang gitu ya. Putus lah ya. Yang pertama, kasus perundungan atau bullying di SDN Jatimulyo menyebabkan kaki dan mengalami infeksi bagian dalam. Nggak ada dibilang kan? Bentar. Kalian jawabannya apa tadi? Kalian jawabannya yang A kan ya? Sebentar. Hmm. Oke. Oh iya iya benar benar benar. Aku yang salah baca. Benar ya teman-teman ya. Hampir aja. Ada kaki dan dilakukan tindakan amputasi bagian kaki kirinya benar ya. Jadi kakinya yang hilang. Kan baru jelas nih gitu ya. Mengalami infeksi. Dia cedera kakinya. Infeksi. Gara-gara diinfeksi. Akhirnya diamputasi. Kaki kirinya hilang. Itu benar yang A. Yang B. Nah, menyebabkan cedera pada bagian tangan. Sehingga mengalami kanker tulang dan harus dilakukan amputasi pada tangan kirinya. Padahal yang hilang kaki. Ini salah nih. Siapa nih yang bikin nih? C. Pada bagian kaki dan tangan mengalami kanker tulang dan harus dilakukan tindakan amputasi pada kedua anggota tubuh. Kasihan, nanti nggak punya dua-duanya. Nggak. Karena memang apa namanya? Karena memang apa namanya si tangannya nggak hilang, kakinya aja ya. Jangan ditambah-tambah, nggak bagus. Yang D, mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan mengalami infeksi bagian dalam. Kemudian menyatakan harus menjalani perawatan intensif tanpa tindakan amputasi yang jelas salah. Ya, siapa bilang nggak dilakukan tindakan amputasi gitu ya. Yang E, mengalami tekanan mental akibat ejekan teman-temannya sehingga harus mendapatkan, lebih parah daripada itu. Cuman pendampingan. Ya, jadi benar teman-teman. Jawabannya yang E. Si siswa SD ini cedera kakinya. Setelah cedera, infeksi diamputasi, hilang kakinya. Terus, yang satu, sisa satu. Oke, lanjut. Ya gimana kan diamputasi emang ini. Harus bilang apa? Mohon maaf ya siapapun itu yang ini bukan bermaksud apa ya. Kita supaya nggak terlalu serius sih sama. Kita berdoa semoga siswa SD tersebut dipermudah, dilancarkan gitu ya sekolahnya. Silakan teman-teman ngejawab ini. Kira-kira A, B, C, D atau E? Nah, ini agak tricky nih jawabannya. Salah nggak apa-apa yang ini? Karena aku yakin salah sih. Nggak benar, benar, benar. Karena dua topik berikutnya itu mudah, teman-teman. Jadi memang kenapa lama di judul? Karena memang susah itu judul. Yang lainnya tuh mudah. Keberpihakan sama tujuan tuh gampang. Oke, aku tunggu ya. Awas salah.
Oke, mari kita buktikan ya. Tadi siapa tuh yang sombong amat tadi ya? Jawabnya sama aku ya. Tengok kalian salah. Oke. A, 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 wes. Ada yang D juga nih. Oke. A atau D. Silakan, perwakilan yang A siapa, perwakilan yang D siapa, argumentasi kalian, debat kalian ya. Silakan yang A dulu. Salah nggak apa ya teman-teman ya, santai ya. Salah tuh nggak apa-apa, karena biasa salah tuh. Silakan yang A. Mana suara A nih? Nggak ada pula yang A nih. Ada bergeming semua, tak bergeming semua ini. Oke, yang D, yang D. Siapa yang D? Argumen kalian mana? Yang D, yang D, yang D. Nggak ada pula berani kan. Nah, itu udah di tag pula tuh. Nah, boleh, Nora. Silakan. Aku kan jawab yang D, tapi ini belum tentu benar atau salah ya. Eh, Peningkatan kinerja otak melalui membaca. Tadi aku kan sempat lama tuh bacanya, karena menurut aku tuh pembahasannya itu bukan sekedar eh, apa kebiasaan membaca, tapi pengaruh membaca ke peningkatan kinerja otak gitu. Karena di kalimat awal ada dasar utamanya nih, anak yang dibiasakan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Nah, ini nunjukin kalau membaca cerita itu berkaitan langsung dengan perkembangan otak. Terus diperkuat lagi, anak yang tidak dikenalkan memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Berarti ada perbandingan jelas kan tentang kinerja otak. Nah, di paragraf kedua, pembahasannya makin spesifik juga ke otak. Perbedaan pada aktivitas Perbedaan juga terjadi pada aktivitas otak anak. Daerah di bagian kiri otak menjadi aktif. Terus ada membantu pertumbuhan neuron juga. Terus ada kesimpulan juga akan menguntungkan anak di masa depan. Artinya membaca itu berdampak pada fungsi dan kinerja otak jangka panjang. Jadi dari awal sampai akhir yang dibahas tuh membaca itu terus mempengaruhi aktivitas otak, meningkatkan perkembangan otak. Makanya kalau menurut aku judul yang paling mewakili itu peningkatan kinerja otak melalui membaca. Aduh, tapi nggak tahu ya, ini nggak tahu salah atau benar. Terus kenapa yang pilihan ganda yang lain menurut aku salah? Yang pertama tuh bukan salah, kurang tepat. Yang pertama tuh mau pengenalan kebiasaan membaca sejak dini karena kurang tepat tuh karena itu cuma fokus pada pengenalan kebiasaan membacanya, padahal teksnya nggak berhenti di situ, tapi menjelaskan tentang dampaknya juga ke otak. Pilihan B sama C itu menyoroti aktivitas mendengarkan cerita. Jadi kalau menurut aku ini bukan intinya. Terus pilihan E emang disebut tapi peran orang tua dalam membacakan cerita. Kalau menurut aku ini cuma sebagai pendukung bukan fokus utama. Jadi menurutku yang D. Udah gitu Kak. Oke. Yang A nggak ada nih. Emang ngelapor sama aku nih. Kenapa jawabannya yang A? Sebelumnya thank you ya. Nora udah berani nih jawab. Nggak ada yang A? Iya, kayaknya nggak ada ya. Nah, sebenarnya di sini aku sendiri juga ada perbedaan jawaban sini, teman-teman. Sebenarnya ya, kalau dari kunci jawaban sendiri, itu jawabannya yang A. Kalau dari kunci jawaban itu jawabannya yang A, yang ini. Nah, kita coba bedah ya. Mana sih ini? Sebentar. Kalau dari kunci jawaban, nih. Kalau dari kunci jawaban, itu jawabannya yang A. Pengenalan kebiasaan membaca sejak ini. Tapi, jujur, kurang serak aku sama jawabannya. Kenapa yang A gitu kan? Karena ya ya biasa ya perspektif tiap orang kan berbeda ya teman-teman ya. Ya jujur janggal di sini. Jadi memang eh kenapa yang A gitu ya? Walaupun A benar juga, kok benar-benar. Tapi aku lebih condong arahnya itu ke pendapat yang bilang Naura tadi itu benar. Karena aku jawabannya yang D sebenarnya. Aku tuh D, ya peningkatan kinerja otak melalui membaca. Kenapa? Ya ini ada argumentasi ya.
Ya, bebas nanti kalau teman-teman mau kekeh jawaban yang A nggak apa ya. Ini kan kita juga latihan di sini. Kalau aku jawabannya yang D. Kenapa? Karena gini. Kalau kita baca nih dari yang pertama gitu ya. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak ini biasa mendengar cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Dari pertama aja udah dijelaskan tentang otak, ya. Otak loh. Jaringan otak gara-gara membaca dan mendengarkan. Tidak hanya sekedar pengenalan gitu ya. Bahkan di berikut-berikutnya gitu ya. Dijelaskan lagi itu terkait penjelasan otaknya tadi. Misal, baik di paragraf pertama aja deh nih. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak tetangga, dengan anak dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Ya, sorry ya, soalnya kan sering dibanding-bandingkan gitu ya sama anak tetangga kan. Jadi gini teman-teman. Otak berpengaruh pada prestasi dan perilaku anak-anak tadi yang dibiasakan membaca dan mendengarkan gitu ya, mendengarkan cerita. Apalagi di paragraf kedua nih, udah ada jurnal nih yang mengamati bahwa ada perubahan aktivitas otak anak-anak yang gemar membaca, mendengarkan orang tuanya bercerita tadi ini sampai sedetail inilah gitu ya. Males aku bacanya. Baca sendiri. Ya. Intinya di situ ada penjelasan gitu kan. Nih, membaca buku untuk anak membantu pertumbuhan neuron. Neuron di mana? Di otak, ya kan? Artinya apa? Tentang otak. Peningkatan kinerja otak gara-gara membaca tadi, teman-teman. Tidak hanya sekedar pengenalan membaca. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau mengenalkan membaca, justru dia jangan condong menjelaskan hanya tentang otaknya aja. Kenapa ini bagus? Tapi justru dia harus juga sebisa mungkin gitu ya, persuasif untuk mengajak orang-orang untuk membaca, anak-anak membaca gitu. Makanya A yang kurang tepat, jawabannya yang D gitu. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat tuh nggak apa-apa ya, wajar. Tapi kalau aku yang D, ya. Aku jadi juri ya, mohon maaf ya. Nilai mutlak yang D. Gitu ya. Tapi ya, ya perbedaan pendapat sih wajar. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang berbeda, silakan. Nah ya benar. Kalau A tuh lebih luas kan ya benar. Tetapi ya sekali lagi kalau menurut aku, walaupun dia umum, tapi kalau terlalu umum dan tidak membahas apa namanya isi teksnya secara langsung, itu menurutku kurang tepat. Ya. Oke, aman. Kalau misalnya ada yang mau ujian, silakan ya. MBK itu apa ya? Aku orang Riau soalnya sebenarnya. Cuman kuliah aja di Jogja. MBK. Oh, Mbok. Iya. Oh, makanya jawabannya tenang gitu ya. Oke, oke. Mbak Uwis kak, di Bae gitu, gitu ya. Gitu ya. Tenang, tenang, tenang. Iya, iya. Benar. Siap, siap, siap. Aku sih DIY sih, nggak yang lain-lain. Tapi nggak apa-apa yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu? Buset, udah 11.10 ya. Nggak apa, kita dua materi gercep aja kita bahas. Ini mudah kok. Hmm. Kalau aman ketik dua di kolom chat teman-teman. Oke. Oh iya, BTW, aku kemarin baru habis baca gitu ya. Sebuah novel yang cukup booming gitu ya. Cukup oke. Berkaitan dengan, kalian tahu nggak judul novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Oh, nih yang kayak gini bentuknya. Nah, tahu ya, hilang. Hilang. Nah, ini ya, nih. Aku baru baca kemarin kan. Walaupun nggak berkaitan amat ya dengan UTBK ya, tapi dari situ teman-teman eh, ada satu kisah yang menarik yang bisa kita ambil sih sebenarnya. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan UTBK. Tapi yang perlu diingat ada sebuah tokoh, sebenarnya namanya nggak Black, tapi karena dia ireng makanya disebut Black gitu ya sama seseorang di lingkungannya. Si Black ini teman-teman, dia tuh udah nggak punya lagi yang namanya tujuan hidup.
Ya, karena ya mungkin sebenarnya kondisi dia itu bukan satu hal yang menjadi halang rintang bagi dia, tetapi kondisi lingkungan di sekitar dialah yang membuat si Black ini jadi ya down lah ya mentalnya gitu teman-teman. Seiring berjalannya waktu gitu ya, saking ya putus asanya dia gitu ya, suatu saat dia pingin bunuh diri teman-teman, ingin bunuh diri. Tapi ada satu jalan gitu ya, satu waktu di mana tiba-tiba dia dapat hidayah gitu. Ya, dapat hidayah, ada tukang mie ayam langganan dia yang ternyata meninggal gitu ya. Nah, di situ, mulai dari situ sampai ke cerita berikutnya tuh dibawalah si Black tadi ke jalan-jalan yang ada yang benar, ada yang tidak benar, yang salah gitu ya. Seolah-olah Tuhan tuh ini loh, nih kamu coba lihat ini loh gitu. Lihat berbagai permasalahan-permasalahan ini, lihat berbagai sudut pandang lain, cerita-cerita lain, sisi-sisi lain yang seharusnya bisa kamu lihat, sisi-sisi kecil yang mungkin tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu cuma hanya melihat orang-orang yang ada di hadapan kamu aja, tapi padahal ada banyak hal-hal lain yang mungkin tidak kamu ketahui. Seiring berjalannya waktu, dia tahu ternyata banyak hal-hal lain, misal kayak dia pernah ngasih kue ke OB gitu kan. Di OB-nya ini merasa berterima kasih ke si Black tadi. Banyak orang-orang kecil yang dia bantu. Orang-orang kecil ini akhirnya merasa berterima kasih ke Black. Artinya apa, teman-teman? Jangan hanya kita melihat hal-hal yang besar, tapi justru kita harus melihat hal-hal yang mungkin kita rasa itu tuh apa ya? Sepele, kecil gitu ya. Kayak teman-teman misal lah, belum rezeki gitu ya. Dapat SNBP kemarin, merah gitu ya, belum biru. Itu hal yang teman-teman pandang di depan gitu ya. Yang teman-teman rasa itu tuh mungkin jadi satu kegagalan yang udah gitu ya, total. Mungkin gitu ya, bagi sebagian orang. Sebagian dari kalian semua. Tetapi teman-teman ingatlah gitu ya. Dari cerita tadi mungkin kita bisa dapat hikmah. Ternyata mungkin ada hal-hal kecil yang harusnya kalian bisa nikmati. Harusnya bisa kalian syukuri lagi. Mungkin Tuhan, atau mungkin karena di sini mungkin Islam semua gitu ya, Allah itu juga memberikan jalan lainnya teman-teman. Ya, untuk kita bangkit, untuk kita terus berkembang, gitu ya. Jalan itu ada banyak, gitu ya. Jalur itu ada banyak, dan setiap orang punya jalannya masing-masing. Gitu ya. Jadi, ya aku harap, jadi teman-teman jangan patah semangat, jangan putus asa gitu ya. Selalu berjuang, gitu ya. Karena nggak ada yang tahu, gitu ya. Bisa jadi sengaja Allah nggak kasih kemarin SNBP ini, mana tahu di SNBT besok dengan berbagai macam hal-hal kecil, dengan berbagai macam jerih payah yang teman-teman lakukan, itu bisa membuahkan hasil gitu ya di SNBT nantinya. Mungkin di situ jalannya. Ada mungkin tujuan gitu ya, kenapa Tuhan ngasih itu ke kalian semua. Gitu ya. Itu untuk ya sebagai penyemangat aja ya bagi kalian. Mungkin ada yang sebagian nganggap aku terlalu apa ya, tapi ya nggak apa-apa gitu ya, it's okay karena kan setiap orang punya eh, karakternya masing-masing gitu ya. Jadi aku harap tetap semangat teman-teman nanti aku tunggu gitu ya. Semoga di SNBT dan berbagai jalan kalian lainnya gitu ya. Itu bisa sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian capai. Gitu ya teman-teman ya. Ya bagus ya kalau misalnya kalian ada yang udah. Ya betul. Brian Krishna. Aku mau baca yang buku-buku berikutnya cuman belum kesampaian ya. Mau baca buku yang lain dulu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Udah selesai yapingnya. Kita lanjut.
eh dua materi lagi. Ini kita akan gercep aja, teman-teman. Kita akan cepat aja, nggak usah pakai lama karena ini materi yang gampang ya. Pertama terkait dengan keberpihakan penulis. Sikap penulis itu merujuk pada sudut pandang atau posisi yang diambil oleh penulis dalam menyampaikan informasi atau argumen. Jadi ingat ya, penulis itu pasti punya persepsi masing-masing, punya sudut pandang masing-masing yang mana kita harus hormati itu. Jadi walaupun anggap teman-teman nanti ketika baca di soal LBI itu ada yang nggak sejalan dengan persepsi teman-teman, harus kalian ikuti. Ya maksud dari penulis ini apa? Dan kadang-kadang keberpihakan itu disampaikan secara implisit ataupun eksplisit. Kadang-kadang dengan bahasa yang halus gitu dia gunakan. Kadang-kadang bahasa yang mentah-mentah dia gunakan. Bahasa yang kalau aku tipe orang yang spontan gitu ya. Jadi eh ya kayak tadi ya, hilang kakinya aku bilang gitu ya, hilang kakinya nggak ada bahasa halusnya kan ya. Orang hilang gitu kan ya itu. Aku males aja kayak memperhalus bahasa, tapi kadang-kadang sebuah penulisan itu juga harus seperti itu teman-teman. Nah, keberpihakan ini terlihat dari pilihan-pilihan kata yang digunakan ya atau diksi ya sebutannya ya. Diksi, nada, cara penulis menyajikan fakta dan lain-lain. Jadi harus dilihat lagi. Dan makanya ketika ada penulisan seperti ini pasti ada namanya bias ya. Jadi bias itu semacam apa ya? Ada ketidaksesuaian gitu ya dengan aslinya karena ada pengaruh-pengaruh dari eh, orang-orang tertentu yang membawakannya. Misal teman-teman pernah lihat film apa ya? Aku lupa judulnya, tapi ada Rambonya yang perang Amerika dan apa ya, Vietnam ya kalau nggak salah. Terus siapa gitu? Yang dianggap menang itu adalah Amerika. Padahal mah bukan Amerika yang menang gitu kan. Memutarbalikkan fakta. Atau kayak teman-teman, aku nggak tahu ya, udah ada belum? Kemarin kan Menteri Kebudayaan lagi buat buku sejarah baru kan? Buku sejarahnya itu udah di kalian atau masih sejarah-sejarah yang kayak dulu teman-teman? Atau udah diganti bukunya? Nggak tahu sih. Mungkin masih yang lama ya. Ya, ya nggak tahu kan. Misal kalau Menteri Kebudayaan yang bikin bukunya seperti apa ya kita nggak tahu. Bisa aja. Misal beberapa sejarah dihilangkan dan sejarah-sejarah yang dianggap pro ke pemerintah itu bisa aja dimasukkan. Nah, di situ kan bias jadinya ya. Walaupun mungkin yang dikatakan sejarah yang berhubungan pemerintah yang bagus-bagusnya pemerintah itu benar, benar adanya. Tapi yang jeleknya nggak dimasukkan. Nah, gitu. Misal Soekarno itu proklamator kita, presiden pertama kita gitu kan. Bagus ya sejarahnya kan ya. Di buku PPKN, di buku sejarah kita bagus, benar. Dan itu benar adanya fakta itu. Tetapi apakah pernah dijelaskan di buku sejarah kita Soekarno punya banyak istri? Soekarno itu suka main dengan cewek dan lain-lain sebagainya. Pernahkah diceritakan di sejarah? Kan tidak pernah. Disitulah biasnya teman-teman. Ya. Nah keberpihakan di situ letaknya teman-teman. Ya. Beh, sekolahku nggak pakai buku. Oh berarti pakai e-book gitu ya, pakai tablet. Nggak apa. Di mana aku juga gitu kak. Mana aku juga udah teknologi santai. Nggak ada lagi kami buku istilahnya tuh. Kami udah pakai tablet, terus udah ada apa namanya eh smart TV teman-teman. Jadi langsung di TV-nya. Oh, oke. Soalnya dulu aku kelas 10 sampai kelas 12 tuh ada sejarah terus. Walaupun sejarahnya sejarah Indo gitu ya. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait pilihan kata, nada teks, fokus gitu ya, dan lain-lain. Dan ini beberapa tips and triknya. Gitu ya. Gampang ya, nanti tinggal dibaca aja. Coba nih, dijawab dulu. Nah, ini gampang nih. 10 detik bisa nih, selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Oke, C, benar ya, perlu dijelasin ya. Karena memang dari paragraf yang sangat pendek ini, teman-teman, udah jelas ya. Mulai menerapkan larangan penggunaan plastik gitu ya. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya perubahan ini. Berarti dia mendukung akan ada perubahan plastik sekali pakai. Dia nggak mau, makanya dia menentang. Yang ini jawabannya apa? Apa jawabannya teman-teman? Oke, benar ya. Jawabannya yang C. Optimis dengan potensi mereka. Ya, walaupun ada pesimisnya ya dikit ya. Ini walaupun sering melihat banyak menghabiskan waktu untuk hal yang kurang produktif, tapi di akhirnya dijelaskan bahwa generasi muda bisa lebih bersiap menghadapi tantangan global. Artinya dia yakin gitu ya dengan adanya generasi muda ini. Terus yang ini? Tadi aja jawaban paling aman teman-teman. Kalau keberpihakan tuh. Oke, benar ya. Yang D. Menginginkan perbaikan sistem cara melulu. Nah ini, pemerintah harus lebih serius gitu ya. Karena tadi punya potensi ternyata individu Indonesia ini dalam memperbaiki. Makanya dibutuhkan pemerintah itu lebih serius dalam memperbaiki sistem pendidikan gitu ya. Bisa dari kualitas guru, penyediaan fasilitas belajar, kurikulum yang relevan, dan seterusnya. Yang ini? Oke, pada ngejawab yang D. Benar ya, jawabannya yang D teman-teman. Mendukung dengan tetap memperhatikan, mempertimbangkan berbagai kendala. Ya, ini kan banyak nih kendalanya nih. Kayak kendaraan apa namanya? Listrik ini ternyata mampu mengurangi ketergantungan ya. Tapi ada kendalanya berupa harganya relatif lebih mahal. Terus juga ketersediaan infrastruktur pendukung juga masih kurang gitu ya. Kalau di kendaraan listrik itu namanya SPKLU kalau nggak salah gitu ya. Stasiun pengisian apa gitu ya. Pengisian dayanya itu masih kurang gitu ya. Hanya terbatas di beberapa daerah aja. Jadi dia mendukung gitu ya. Tapi tetap mempertimbangkan kendala-kendala tadi. Nah, terakhir teman-teman ini terkait dengan tujuan penulis. Tujuan penulis itu gampang ya. Artinya ada maksud ataupun tujuan, ada alasan gitu ya, kenapa dia menulis teks tersebut. Apakah mau menginformasikan, menghibur, meyakinkan, atau mendidik pembaca. Nah, itu beda-beda ya maksudnya. Kalau misalnya menginformasikan, berarti ada informasi yang baru aja terjadi, terus diinformasikan. Biasanya seperti itu. Dia hanya mau ngasih tahu ke orang aja gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh berita-berita nih. Ya, berita itu menginformasikan. Kalau meyakinkan, dia
itu mau meyakinkan pembaca untuk menerima pandangan atau pendapat tertentu. Artinya ini butuh data-data pendukung, ya data-data lainnya sebagai argumentasi dia. Kalau menghibur ya kayak kalian baca novel, kayak baca cerpen, itu tuh untuk menghibur teman-teman ya. Jadi nggak ada satu edukasi, ada sih edukasi tapi sebagai pesan moral ya. Terus mendidik, mendidik ini artinya mengajarkan sesuatu pada pembaca ya. Ini yang beneran edukasi ya, kayak kalian baca buku MTK, baca buku bahasa Indonesia, baca buku sejarah gitu ya. Apa IPA, IPS misalnya gitu kan. Buku pelajaran, buku panduan, nah itu mendidik ya. Oke, ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kalau baru-baru aja tadi apa? Benar ya, menginformasikan tentang penemuan spesies baru. Karena ini baru-baru ditemukan. Nggak mungkin dong meyakinkan orang baru ditemukan kan? Kalau ini, oke benar ya jawabannya yang B. Menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Ini. Nah, ini mungkin terhubung dengan orang berbagai belahan dunia, tapi juga berdampak negatif. Menurunnya kualitas interaksi langsung, risiko gangguan mental gitu ya. Kayak aku bilang, cepat aja karena ya memang ini lebih mudah ya dibandingkan yang judul tadi. Kalau yang ini teman-teman, apa tujuan utama penulis dalam teks tersebut? Ya anggap waktu kalian sisa 2 menit gitu ya. Baca cepat. Oke, benar. Yang C, menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengubah stigma yang melekat. Jadi kan kayak di sini jelaskan banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental gitu ya, ada tekanan pekerjaan, keluarga, kondisi lingkungan gitu ya. Tapi masih banyak stigma nih. Kalau orang tuh takut pergi ke profesional, padahal kan ya nggak apa-apa kan, jangan ya belum tentu lemah, dia bisa jadi ada hal-hal lain gitu kan yang mau didiskusikan. Nah, makanya di sini perlu edukasi supaya mengubah stigma-stigma yang jelek tadi itu menjadi bagus ya bahwasannya ke tempat orang profesional ke psikolog itu nggak masalah gitu loh. Nah, terakhir teman-teman ini. Kira-kira apa nih jawabannya? Apa tujuan utama penulisan teks tersebut? Apa jawabannya teman-teman?
Oke, benar ya jawabannya yang B, mengajak pembaca untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Nah, jelas di sini pemerintah dan pelaku industri pariwisata perlu menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, ya pariwisata berkelanjutan. Silakan dibaca lagi, teman-teman. Ada semua itu di teksnya. Oke, gitu ya untuk sesi pembahasan materi kita pada pagi menjelang siang hari ini, teman-teman. eh Sebelumnya aku step share dulu. Lebih mudah ya materi dua tadi dibandingkan judul. Judulnya emang agak ngocok-ngocok otak kita gitu ya, agak susah ya. Kalau yang keberpihakan sama tujuan rada-rada mudah itu. Jadi sekarang silakan kerjakan dulu teman-teman untuk post testnya ya. Itu udah aku kirim linknya. Jangan lupa gunakan nama lengkap ya. Jangan gunakan nama samaran atau nama pendek kalian. Kalau misalnya ada kendala silakan hubungin aku ya di kolom chat. Sekaligus ini aku mau ngirim materinya, teman. Kalau udah selesai bilang ya di kolom chat. Ya teman-teman itu juga udah aku kirim ya untuk PDF materi kita yang udah dibahas barusan. Silahkan di-download ya, nanti dikirim ke grupnya. Atau mungkin kakak Fasilnya bisa download dan kirim ke grupnya gitu ya. Nanti. Oke. Oke, aku tunggu satu orang lagi kalau udah kita tutup. Bagi yang belum dikerjain, silahkan dikerjakan dulu ya secara mandiri teman-teman. Oke, ada tiga nih. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk sesi pematerian kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan aku selama mengajar 2 jam hari ini. Mohon maaf juga telat nih selesainya teman-teman 5 menit gitu ya. Semoga bisa dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kami semua untuk kelas kita di pagi hari ini. Sangat tidak terasa ya, tiba-tiba sudah selesai. Ya, Kak, sebelum ditutup, kita seperti biasa akan melaksanakan dokumentasi terlebih dahulu. Buat adik-adik yang mau on cam, jangan mau ikut dokumentasi, boleh ya? Kayak ada yang mau on cam lagi nggak? Nisa, Sika, Zulfa, Karisa, Fatihah, Salsa, Aisyah, Sani, Farhan, Cima, Arzeti, Nurul, ada yang mau on cam lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Aku hitung ya untuk dokumentasinya sebentar. Hmm, Oke, Oke, aku hitung 1 sampai 3. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, Zulfa mau on cam. Kayak masih hitung, Zul. Oke, teman-teman, untuk sesi dokumentasinya sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Bisma untuk kelas kita di hari ini. Kepada Kakak jika ada agenda lain dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Oke, teman-teman, untuk kelas hari ini sudah selesai. Selamat istirahat. Kita bertemu lagi nanti jam 1 di kelas tutorial. Terima kasih aku ya semuanya.